Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pasya, tuan rumah kanal PBSI. Ya, bagaimana kabar rekan-rekan PBSI dan sahabat Iki Budi Utomo semua di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Lama tidak bisa menyapa rekan-rekan semua ya, dikarenakan memang kondisi di Kota Malang juga sedikit tidak mendukung ya. Kasus dari COVID setiap harinya selalu meningkat, dan saya juga tidak lupa untuk mendoakan Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji, mudah-mudahan bisa segera lekas sembuh ya dari COVID-19 dan bisa kembali mengawal Kota Malang dengan baik. Rekan-rekan semua di rumah juga tetap menjaga kesehatan ya, tetap gunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak agar kita semua bisa terhindar dari virus corona ini. Dan hari ini episode kanal PBSI saya sudah menghadirkan narasumber di studio kanal PBSI ya, mahasiswa angkatan tahun 2020 ya, lahir di Malang ya, tepatnya di Pakis 24 Agustus tahun 2001, memiliki hobi yang sangat mulia yaitu membantu sesama. Selamat datang di kanal PBSI Mbak Setiawati ya, biasa dipanggil Mbak Tia. Mbak Tia, bisa sapa rekan-rekan dulu ya, sahabat PBSI semua yang ada di rumah, silakan sekalian memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati. Saya berasal dari Desa Sumberkadenan, Dusun Peremban, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Saya mempunyai hobi yaitu suka membantu orang lain. Saya di PBSI dikasih amanah untuk menjadi ketua kelas angkatan 2020B. 2020B ya, ketua kelas 2020B. Oke, kesan pertama mendapat undangan dari kanal PBSI, Mbak Tia? Ya, terkejut aja, kayak nggak apa, gimana ya, kaget gitu loh. Kaget, bingung juga mungkin kanal PBSI itu apa gitu ya. Ya, ini juga sekali memperkenalkan ya kepada angkatan 2020 bahwa kita perlu berbangga di PBSI itu ada satu wadah, itu kanal PBSI ya, wadah digital untuk bisa mengakomodir kreativitas dari rekan-rekan mahasiswa PBSI itu sendiri ya, bisa dalam bentuk talk show, mungkin kalau ada kreativitas bisa menyanyi apa ingin ditunjukkan, itu bisa juga silakan ditanyakan di kanal PBSI. Mbak Tia, sebagai mahasiswa baru di IKIP Budi Utomo ya, di PBSI juga, yang menjadi mahasiswa di masa pandemi COVID-19, di mana proses pembelajaran atau perkuliahan itu harus dilaksanakan secara daring. Ada nggak kesulitan bagaimana memulai kuliah dengan pembelajaran daring? Aslinya sih ya terlalu kayak ya nggak nyaman gitu, soalnya kan terkadang kita nggak paham materinya, kan terkadang dosennya cuma menyampaikan, tapi lebih enaknya itu langsung tatap muka. Ya, kayak gitu. Jadi memang kalau bisa lebih enak tatap muka ya. Dengan tatap muka itu mau bertanya juga bisa leluasa. Jika memang ternyata proses pembelajaran atau perkuliahan ini masih belum bisa terlaksanakan secara tatap muka, menurut Mbak Tia sendiri sebagai maba, metode pembelajaran apa yang dirasa lebih efektif dalam penyampaian perkuliahan? Kan banyak dosen menggunakan beberapa metode, ada yang via chat, via WA group, ada yang via Zoom ya, ada juga yang memberikan video pembelajaran. Menurut Mbak, atau ada juga yang memberikan tugas resum. Menurut Mbak Tia sendiri sebagai maba, metode mana yang menurut Mbak Tia lebih efektif dan bisa membuat kita menjadi lebih paham akan materi yang disampaikan dari beberapa metode tadi yang sudah dijalankan selama ini? Lewat itu video presentasi kayak gitu, semacam itu. Dengan video presentasi istilahnya sama dengan tatap muka ya, hanya beda tempat saja, daripada hanya sekedar memberikan di WA group, chat dan lain-lain ya. Sebenarnya Zoom itu juga enak ya, hanya saja kendalanya mungkin di
sinyal dan kuota ya, karena tidak semuanya memiliki keberadaan sinyal yang memadai. Oke, tapi selama ini lancar ya kuliahnya? Alhamdulillah ya, sudah UTS juga ya kemarin. Memilih program studi bahasa dan sastra Indonesia, alasannya apa? Kenapa dari sekian banyak jurusan mengambil PBSI, Mbak Tia? Pengen mempelajari lebih gitu loh, apa itu bahasa sastra gitu. Ya, karena mungkin selama ini yang namanya bahasa Indonesia ya dianggap dalam tanda kutip sudah menguasai, gampang ya, tapi sebenarnya kalau kita masuk ke dalamnya banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kita bisa berbahasa yang baik dan benar. Apa memang suka juga? Suka sastra? Ya, kemarin pas di SMA itu juga mikir gitu loh, kayak apa berminat gitu loh. Jadi ya lumayan gitu, masih lumayan. Memang harus begitu ya, dalam memilih jurusan itu sebisa mungkin kalau memang memungkinkan ambillah jurusan yang sesuai dengan minatnya ya, jangan sampai asal ambil jurusan nanti malah repot di tengah-tengah ya. Dan Mbak Tia perlu berbangga hati karena kita bahasa Indonesia dan sastra, jadi dua ilmu yang kita pelajari, bahasa Indonesia dan juga sastra. Nanti lihat dalam perkembangan perjalanan kuliahnya ini lebih condongnya kemana? Apakah ke sastranya ataukah ke bahasa Indonesianya atau mungkin dua-duanya. Nah, dari dua ini bisa menciptakan peluang yang besar. Kedepannya tidak hanya menjadi guru, bisa menjadi penulis, ya, bisa menjadi sastrawan, bisa menjadi pekerja di balai pusat bahasa, ya, bahkan bisa juga mengajar di luar negeri. Kesempatan mengajar di luar negeri hanya ada di PBSI, makanya kita perlu bangga, ya, karena kita bisa mengajar bahasa Indonesia di luar negeri, memperkenalkan bahasa Indonesia di luar negeri. Ya, berarti ya sempat mengisi acara Samba kemarin. Ya, informasinya, saya bilang informasi, sempat mengisi acara Samba membacakan puisi. Memang suka puisi? Ya lumayan, kan udah lama nggak latihan jadi kemarin itu langsung satuan gitu. Ditunjuk oleh dosen untuk mengisi salah satu acara Samba. Bagaimana perasaannya itu? Ya senang sekali gitu. Tapi ya gitu. Kok bisa langsung saya yang ditunjuk gitu loh. Nervous nggak tuh waktu pelaksanaannya? Iya. Tapi lancar ya. Bawakan puisi apa kemarin? Tentang apa gitu lupa. Lupa. Pernah ikut lomba-lomba sebelumnya waktu di SMA dulu? Baca puisi apa? Tidak pernah. Tidak pernah, tapi suka. Ya. Suka nulis puisi juga? Iya suka. Nah, kalau memang memiliki rasa suka tentang puisi, ini saatnya wadahnya untuk kamu curahkan. Mulai ikut lomba, banyak tuh di Instagram gitu, lomba-lomba menulis puisi ya. Nanti bisa sekalian mengasah juga perihal menang kalah. Nah, itu urusan nanti. Yang penting kita bisa melatih kemampuan kita dalam menulis puisi itu tadi ya. Kalau boleh diceritakan kepada rekan-rekan semua, awal mula Mbak Tia bisa masuk ke IKIP Budi Utomo Malang itu gimana? Itu ada seorang guru di SMA gitu loh, nawarin gitu. Terus kamu mau masuk gabung di IKIP gitu loh Kak. Terus saya mencoba gitu ya. Ya udah saya mau. Terus ngurusin data kayak gitu. Ya alhamdulillah langsung itu masuk. Ikut program beasiswa juga apa tidak? Kayak bidik misi gitu Pak. Ikut bidik misi ya. Punya KIP? Nggak punya. Tapi minta surat keterangan gitu. Oke. Ya. Setelah berjalan berapa bulan ini berarti dari masuk ada 2-3 bulan ya? 2 bulan. Nah, sekitar 2 bulan mungkin ya. Berada di IKIP Budi Utomo. Apa yang menurut Mbak Tia apa yang menarik atau unik di IKIP Budi Utomo? Ya sangat terinspirasi gitu kayak
kayak ya apa ya, beda sama yang lainnya kayak gitu. Dari segi apa? Dari segi caranya apa dosen mengajar kayak gitu Pak. Ya kampus kita itu memang bisa dikatakan sangat berbeda dengan kampus yang lainnya. Uniknya di mana kampus kita itu dari berbagai daerah yang masuk ya. Di kelasnya Mbak Tia ada tidak hanya dari orang Jawa saja kan, tapi dari semua pelosok ada di situ. Kalimantan, ya ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, ya semua jadi satu. Ya, bahkan kampus kita itu dinamakan miniaturnya Indonesia, ya karena dari berbagai daerah ada di situ. Kita bisa mengenal satu sama lain daerah dengan berinteraksi dengan mereka, ya kebudayaan mereka, bahasanya mereka juga bisa memperkaya pengetahuan kita di sana ya. Dan Bapak Ibu dosennya baik-baik ya, ramah-ramah. Terus ada program bidik misi tadi juga betul ya untuk rekan-rekan ya, tahun depan mungkin yang masih bingung akan kuliah di mana, IKI Budi Utomo bisa menjadi salah satu pilihan dari adik-adik semuanya. Di mana ada beasiswa bagi yang memiliki KIP atau bisa seperti Mbak Tia, kalaupun tidak memiliki KIP bisa mengajukan ya, surat keterangan. Di mana program bidik misi ini nanti jika adik-adik bisa mendapatkan beasiswa ini maka akan bebas dari segala pembiayaan uang perkuliahan ya, uang semester, bahkan setiap semesternya akan dapat tunjangan juga dari pemerintah ya. Makanya ayo kuliah di IKI Budi Utomo ya. Mbak Tia, kegiatannya selain kuliah ini apa sekarang? Saya diamanai oleh tante dan om saya untuk mengurus pondok, ya semacam mengajar gitu. Ayah ibu punya pondok begitu? Bukan, adiknya ibu gitu. Oh, adiknya ibu memiliki pondok. Terus saya diamanai mulai dari kecil dulu sih udah berkecimpung di pondok. Ya benar, rumah saya itu kayak berdekatan, tapi keseringan ada di pondok gitu loh. Jadi apa-apa itu balik saya itu langsung ke saya gitu loh. Kayak udah istilahnya percaya gitu loh, kayak gitu. Mengurusi kegiatan pondok berarti itu pondoknya mulai dari tingkat apa Mbak Tia? SD, SMP? Ya SD. Mulai dari tingkat SD. Banyak santrinya di sana? Ya alhamdulillah banyak. Ada TK juga. TK sama PAUD. TK sama PAUD. Kalau mau mondok di sana itu berapa biayanya? Gratis atau bagaimana kalau di sana? Kalau itu kayaknya untuk masalah itu bisa tanya ke gitu. Kalau Mbak Dia sendiri di sana sebagai apa? Adminnya atau pengajar? Ya ngajar sekalian sama ngurusin kayak data-data kayak gitu. Ngajar apa Mbak Dia? Ya ngajar ngaji. Al-Quran. Kalau dulu ya berarti basicnya di pondok itu juga? Iya. Luar biasa. Apa sih menurut Mbak Tia manfaatnya kita mondok? Ya banyak sih, kita bisa kita bisa belajar ilmu yang sebelumnya kita tidak pernah ketahui. Kayak contohnya tentang ngaji kayak gitu Pak. Kayak gitu dan lain-lain. Dan terutama mungkin akhlak ya? Iya, akhlak gitu. Ya, karena kehidupan remaja sekarang kan lumayan ekstrim ya. Jadi alangkah akan tenangnya seorang orang tua jika bisa memondokkan anaknya ya, karena kalau sudah di pondok itu semuanya terjamin biasanya ya, harus sudah ada mengawasi, terus lebih tertib juga ya di pondok. Dalam perjalanan Mbak Tia selama ini ya, ada nggak pengalaman yang membuat Mbak Tia merasa pengalaman tersebut tidak bisa terlupakan atau mengandung hikmah yang bisa di-share kepada rekan-rekan yang lain? Sempat dulu sebelum daftar di IKIP itu saya mencoba daftar di univ lain kayak gitu Pak.
ikut SBM, ikut SPAN-KN kayak gitu. Terus keterimanya di UIN, tapi saya diajukan oleh Pak adik saya kayak gitu. Tapi ikut daring beberapa minggu aja, terus saya keluar gitu. Sudah masuk tapi? Iya sudah. Kenapa bisa keluar? Ya aslinya ya sangat suka dengan mahatnya gitu, tapi mau gimana lagi, kan ada adik saya juga masih kecil dan jadi kayak nggak bisa gitu loh ninggalin ya. Apa namanya, waktunya gitu, Iya, tidak bisa diatur. Iya. Punya berapa saudara, Mbak? 2, 3 sama saya. Adik-adiknya 2. Iya. Masih umur berapa? Yang satunya sudah kelas 2 SMK, yang satunya 1 SMP. Orang tua masih lengkap? Iya. Bapak kerja apa? Saya wira swasta. Wira swasta, ibu di rumah. Iya. Apa yang membuat Mbak Tia berpikir UIN ya, ini kan kita berbicara UIN ya, istilahnya banyak orang yang sangat-sangat ingin masuk ke sana, tapi Mbak Tia dengan mudahnya mengambil langkah lebih mengutamakan keluarga daripada istilahnya karir dari Mbak Tia sendiri. Apa pertimbangannya? Bisa mantap, udahlah saya lebih baik membantu keluarga saya daripada harus memaksakan di sini. Iya kan? Apa yang menjadi motivasinya mengambil langkah itu? Ya lebih mengutamakan keluarga sih pertama itu. Cuman ya mau gimana lagi, udah kayak gitu ya udah. Dijalani saja. Iya. Ya terkadang ya disitulah ya yang namanya takdir tidak ada yang tahu. Iya. Ya bahkan makanan yang sudah di depan kita saja belum tentu itu adalah milik kita. Saat kita mau makan jatuh, berarti bukan rezeki kita. Sama dengan Mbak Tia ini mungkin kasusnya ya, kadang-kadang semua sudah masuk di UIN, sudah mulai beberapa minggu mungkin ya berjalan, tapi ada perasaan kurang nyaman dan merasa bersalah ketika harus meninggalkan keluarga, dan Mbak Tia lebih mengutamakan keluarga luar biasa ya. Patut diapresiasi. Padahal di masa-masanya seperti Mbak Tia ini, kalau saya melihat, dan saya juga dulu ya, zaman saya dulu masih seusianya Mbak Tia ini, ego itu biasanya lebih tinggi, ego pribadi ya. Tapi dari Mbak Tia kita belajar bahwa Mbak Tia mau berkorban ya demi keluarganya. Mbak Tia mau meninggalkan apa yang sudah Mbak Tia capai, dan Tuhan memberikan jalan terbaik dengan masuk di IKIP Budi Utomo ya. Tidak perlu khawatir, Mbak Tia, semua kampus itu sama ya, kurikulumnya pasti sama. Tidak mungkin antara kampus negeri, kampus swasta kurikulum berbeda, karena kurikulum yang menentukan adalah pusat ya. Tergantung dari kita ya, kita mau jadi apa itu bukan karena tempatnya, karena kitanya ya. Mutiara itu akan tetap berkilau dimanapun dia berada. Paham maksudnya ya? Nah, kita jadilah kita sebagai mutiara, tempat kita, asah kita menjadi mutiara, sehingga kita mau ditempatkan di lumpur, mau ditempatkan di semak-semak, mau ditempatkan di air yang paling kotor, tidak tetap mutiara ya. Jadi jangan justru kita lupa untuk mengasah diri kita, hanya mementingkan di mana kita harus berada. Yang benar, tingkatkan kemampuan kita, maka kita akan diberikan tempat yang sesuai dengan apa yang sudah kita tingkatkan itu. Ya, tetap semangat ya. Oke. Demi keluarga mau berkorban ya, luar biasa. Apa sih arti keluarga buat kamu? Keluarga ya segala-galanya. Segala-galanya. Iya. Ya, Doa ayah ibu itu kan sangat penting. Ya, doa ayah ibu sangat penting ya. Maka manfaatkan keberadaan mereka selama mereka masih ada. Ya, saya selalu bilang, kalau mereka sudah tidak ada, kita meminta restu doa saja susah ya. Selama masih ada, manfaatkan ya, layani, patuhi nasihat dari orang tua ya. Ayah datang dari pekerjaan, kasih minum segelas air bisa menghilangkan lelah seharian ayah Anda bekerja ya. Ibu Anda yang setiap hari di rumah, bantu ya, karena ya itu tadi ya, ridho
selalu ada pada hidup orang tua. Kalau kita ingin hidup sukses, maka kita jangan sampai pelit untuk berbakti kepada orang tua. Oke. Harapan Mbak Tia ke depan untuk Mbak Tia sendiri. Mbak Tia ini cita-citanya ingin jadi apa sih? Saya ingin menjadi guru. Kenapa dari sekian banyak profesi ingin menjadi guru? Karena guru itu apa ya, bagi muridnya itu kayak sangat berarti ya. Bisa apa, membagikan ilmu yang sudah kita dapat. Dan salah satu pahala yang tidak akan putus adalah ilmu, ya. Ilmu itu semakin dibagi semakin bertambah. Berarti yang menyampaikan ilmu ke saya nyampaikan lagi ke yang lain, menyampaikan lagi, tidak akan putus amalannya. Luar biasa ya. Bahkan kalau tidak salah, Insinyur Soekarno pernah bilang salah satu pekerjaan yang paling mulia adalah memang menjadi guru. Nah, guru bukanlah orang hebat, tapi dari guru akan terlahir orang-orang hebat. Guru mungkin tidak setinggi jabatannya bupati, tapi dari guru lahir para bupati. Maka berbanggalah untuk rekan-rekan yang sudah menjadi guru, ya mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai. Ya. Namun saya titip nanti ya, dalam menjadi guru itu ya kita harus memiliki nurani guru juga, ya karena apa namanya, mohon maaf terkadang memang keadaannya sekarang seperti itu ya. Apa yang kita berikan itu harus tulus dan ikhlas ya. Ya mudah-mudahan ini juga mesti belum terlambat. Kemarin ya Hari Guru, saya juga berharap kepada pemerintah agar nasib para guru honorer itu bisa segera diperbaiki tingkat kehidupannya ya, minimal ada standar yang pasti agar para guru itu juga bisa bekerja dengan tenang tanpa harus bingung memikirkan perekonomiannya. Mudah-mudahan segera ada solusi bagi para guru honorer, semoga cepat diangkat menjadi pegawai ya. Untuk keluarga, apa harapan Mbak Tia? Ya semoga sehat selalu. Amin. Dan semoga semua cita-cita saya tercapai. Dan semoga nanti ketika sukses nanti orang tua saya masih ada. Dan saya ingin apa? Berbuat seperti itu. Amin. Ya. Kita doakan sama-sama apa yang diharapkan Mbak Tia bisa tercapai. Sukses bisa disaksikan oleh orang tua ya. Untuk kampus, apa harapan Mbak Tia untuk kampus IKIP Budi Utomo Malang? Semoga di kemudian hari IKIP Budi Utomo menjadi universitas teraktivitas A. Amin. Dan semoga semakin banyak peminatnya. Dan semoga setiap tahunnya, setiap kali ada presentasi yang dicapai. Prestasi yang dicapai setiap tahunnya. Untuk kanal PBSI. Ya semoga berjalan lancar dan banyak yang berminat untuk membagikan cerita. Amin, amin. Untuk rekan-rekan seperjuangan, apa yang ingin disampaikan? PBSI 2020B ini ketua kelas kalian ya. Apa yang disampaikan untuk mereka? Mungkin yang lagi menonton di rumah, Mbak Tia. Mari kita bersemangat untuk menghadapi COVID ini. Semoga kita semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu di saat nanti kita sudah bertatap muka. Secepatnya bisa dipertemukan kembali ya, karena itu hal-hal yang kita rindukan. Bagaimana kita bercengkrama, bercanda gurau ya. Ternyata keberadaan media sosial tidak bisa menggantikan sosialisasi yang sesungguhnya. Ini mungkin juga hikmah untuk kita semua, di mana terkadang kita lagi berkumpul, satu main HP, tidak ada interaksi di situ. Ya sekarang Tuhan menegur, silahkan Anda main HP sendiri-sendiri, apa yang kalian rasakan ternyata hampa. Ya karena sosialisasi yang sesungguhnya adalah bercengkrama, ketemu langsung. Ya itu bisa jadi perbaikan untuk kita juga. Terkadang sudah berkumpul tapi masing-masing ya satu sibuk sendiri main HP.
dan lain sebagainya. Oke, tetap semangat juga untuk rekan-rekan adik-adikku semua angkatan 2020, meskipun kita belum bisa bertatap muka, tapi harus kuliah tetap harus semangat, ikuti apa yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu dosen, kerjakan tugas dengan tepat waktu karena itu juga bisa mempengaruhi dari nilai kalian semuanya, dan tetap jaga kesehatan ya. Baik, saya rasa itu untuk perbincangan kita hari ini. Kita bisa belajar dari Mbak Tia bagaimana cara berkorban ya untuk keluarga, dan keluarga ada di atas segalanya, dan Mbak Tia lebih menginginkan diri dari keluarganya daripada mementingkan egonya sendiri. Kemudian kita harus ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu dan percaya dengan takdir Tuhan bahwa apa yang diberikan itu akan selalu positif ya. Mbak Tia, terima kasih atas kehadiran di kanal PBSI. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bisa menginspirasi kita semuanya dan bisa menjadikan pelajaran untuk yang menontonnya. Selalu dukung channel kami dengan cara subscribe ya, dan juga like dan juga komen. Di akhir saya ingin memberikan informasi juga, saya membuka open recruitment bagi rekan-rekan PBSI yang mau bergabung menjadi tim kanal PBSI. Silakan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ayo kita berjuang bareng-bareng memajukan channel kanal PBSI ini. Ya, syaratnya ya yang pasti suka broadcasting, mau bekerja sama secara tim, dan yang paling utama syaratnya adalah mau berkontribusi untuk kampus Dikti Budi Utomo. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.